Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah, ini dijadikan sebab ujian, bahan ujian bagi kita. Apakah kita bisa mengelola dunia ini, menggunakan dunia ini, menjadikan dunia ini sebagai wasilah baiknya dan lebih baiknya pengabdian kita kepada Allah, atau malah melupakan Allah, melupakan ibadah kepada Allah, melupakan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam, melupakan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keterpujian, nilai-nilai kemuliaan. Ini ujian dari Allah. Kebanyakan manusia celaka karena sebab jiwanya terjajah oleh salah satu penjajah atau oleh semua penjajah yang empat. Yang pertama, penjajah yang hakiki itu adalah bangsa setan. Yang kedua, penjajah yang hakiki itu adalah hawa, yaitu keinginan-keinginan kita. Berapa banyak orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka karena sebab mengikuti keinginan-keinginannya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sudah diisyaratkan oleh Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa a'da aduwika, musuh yang paling gerot kamu itu adalah nafsuka, nafsu kamu sendiri. Ya, allati baina janbaika, yang ada dalam dirimu. Ini nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ini yang ketiga, ya. Penjajah yang ketiga adalah nafsu ammarah. Penjajah yang keempat adalah dunia. Ini penjajah yang keempat. Berapa banyak orang yang karena kenikmatan dunia, keindahan dunia, glamornya dunia, kekayaan dunia, jabatan-jabatan dunia, pengetahuan-pengetahuan tentang dunia, gelar-gelar dunia, sehingga dengan itu malah lupa kepada Allah. Dengan itu malah tidak ingin kenal kepada Allah, tidak ingin dekat kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa bersyukur kepada Allah? Ingin kenal pun juga tidak, ingin dekat pun juga tidak. Gak ada kerinduan, gak ada kecintaan, karena tidak ada keyakinan kepada Allah. Tahu, pintar kan dalam pengetahuan tentang dunia, tapi bodoh dalam pengetahuan tentang Tuhannya sendiri. Pintar di dalam mengolah dunia, namun bodoh di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana mengolah pengabdian kepada Allah sebaik-baiknya. Sehingga kebanyakan manusia celaka itu gara-gara ini semua. Sehingga dunianya itu ditaruh di hatinya. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dikasih dunia itu ditaruh di tangan, di telapak tangan, lalu dialokasikan, digunakan, kan, sesuai dengan fungsinya, sehingga menjadi terbangun segala nilai-nilai kebaikan. Dikelola dunia itu, bukan ditaruh di hati.
sehingga menjadi kekasih hati. Tidak. Allah, Allah, Allah. Apa saja yang disebut dengan dunia, itu orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mendapatkan bimbingan Allah, menaruh dunia itu di hati. Karena hati sudah diisi dengan kekasihnya, yaitu dunia, sehingga hati tidak punya kekasih selain dunia. Sulit hati ini untuk cinta kepada Allah, karena hati ini sudah jatuh cinta kepada dunia. Nah, akhirnya habis umurnya yang sangat singkat hanya untuk mengejar-ngejar dunia, mengejar-ngejar apa saja, mengejar-ngejar uang, mengejar-ngejar jabatan, mengejar-ngejar popularitas, mengejar-ngejar kesohoran, ya hanya itu saja. Sadarnya itu kalau sudah ditimbun tanah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah ditimbun tanah baru ingat, oh iya, ternyata semua dunia ini hanyalah menipu. Maka Allah mewanti-wanti, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kalian jangan sampai tertipu oleh kenikmatan dunia, kehidupan dunia. Jangan tertipu, ya, jangan tertipu. Kita diperintah oleh Allah mengelola dunia, bukan untuk menjadikan dunia itu menipu kita, tidak. Tapi dunia itu sebagai alat, ya, yang kita gunakan, fasilitas yang kita gunakan untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah, untuk membangun sebaik-baiknya muamalah bergaul dengan sesama makhluk Allah, untuk bisa berbuat sebaik-baiknya suguhan-suguhan bagi semua ciptaan Allah. Itu fungsi dunia. Maka jika orang masih terjajah oleh salah satu yang empat ini, dia sulit untuk bisa selamat di akhirat kelak daripada ancaman api nerakanya Allah, dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Sulit. Dalam ayat lain Allah mengisyaratkan yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki di akhirat itu illa man atallaha biqalbin salim, adalah orang yang menghadap Allah itu ketika mati, menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penjajahan yang empat tadi. Selamat dari penjajahan setan, selamat dari penjajahan keinginan, selamat dari penjajahan nafsu amarah, selamat dari penjajahan dunia. Selamat. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan ajaran yang dengan ajaran ini kita manusia dan bangsa jin yang mendapatkan ajaran ini terbebas dari semua penjajahan yang empat itu. Hanya dengan ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia dan bangsa jin bisa merdeka dengan kemerdekaan yang seutuhnya. Kemerdekaan yang seutuhnya adalah terbebas dari penjajahan para penjajah yang empat tadi. Kalau kita masih terjajah oleh yang empat atau oleh salah satu dari yang empat, maka jiwa kita ini belum merdeka, masih terjajah. Kita belum selamat. Maka kita dekat dengan ulama, kita hadir dalam majelis seperti ini, adanya MTB, Majelis Taklim Bersatu, upaya untuk memerdekakan jiwa raga kita dari penjajahan para penjajah yang empat ini, yang sesungguhnya penjajah.
Dulu Belanda menjajah karena mereka terjajah duluan oleh setan, oleh hawa nafsunya, oleh dunianya. Akhirnya menjadi manusia yang rakus, menjadi bangsa yang rakus. Ya. Akhirnya hak-hak bangsa Indonesia diambil, dirampas, kehormatannya dirusak, kan, kekayaannya diambil, itu kan. Kenapa Belanda begitu saat itu? Karena saat itu mereka dijajah oleh setan, dijajah oleh hawa nafsunya, dijajah oleh dunianya. Andai kata manusia sudah merdeka, jiwanya tidak terjajah oleh yang empat tadi, maka dia tidak mungkin berani menjajah kepada siapapun. Tidak mungkin berani merusak kepada kehormatan siapapun. Tidak mungkin berani merampas hak siapapun sekecil apapun. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la